Untuk membahas peluang Indonesia ke final Piala AFF, kita akan tanyakan pada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang, Mas Joy. Selamat petang Ibrahim. Baik, Mas Joy, bagaimana Anda membaca peluang Indonesia besok lawan Vietnam? Ya, kita main di Indonesia main di Maidin ya, Iya. agak berat sebetulnya dan satu-satunya keuntungan Indonesia itu adalah bahwa Vietnam tidak bisa bikin gol di, GBK sehingga mereka tidak punya advantage gol, tandang dan Indonesia yang sekarang punya kesempatan bikin gol tandang. Mhm. Asal, jangan ada jangan kalah, kalau ada gol, misalnya golnya 1-1 atau 2-2 Indonesia yang akan lolos. Tapi problemnya adalah ya main di stadion yang menurut saya gemuruhnya itu jauh lebih lebih brutal ya Mhm. daripada di GBK. Saya pernah ada di Hanoi, saya pernah ada di Phnom Penh untuk melihat, langsung ya Vietnam bermain waktu itu lawan Indonesia dan saya berada di antara ribuan, puluhan ribu penonton yang menurut saya, eee, jauh lebih bergelora gitu dibanding dengan ketika saya berada di stadion di Indonesia. Jadi Mmm. memang itu tantangan yang besar sekali bagi Sintayong untuk, membuat pemain-pemainnya percaya diri, tampil di hadapan pendukung, tuan rumah yang menurut saya akan sangat berpengaruh ya, terutama kepada, permainan Vietnam nanti dan kemarin pun sebetulnya mereka cukup, baik terutama di babak pertama ya, Mhm. dan sayangnya, tidak bisa mencetak, gol. Apalagi Jadi Indonesia kan PR-nya striker sebetulnya nih, Mas Joy? striker dan, kemarin rasanya memang ada strategi yang saya masih bingung sampai sekarang ya strateginya Sintayong itu kenapa Witan itu diturunkannya agak telat gitu. Mmm. Mungkin Sintayong, tadinya mengira Vietnam akan betul-betul frontal, tapi Mhm. ternyata Vietnam nggak sangar-sangar amat gitu ya, nggak galak-galak banget dan harusnya sih menurut saya Sintayong menurunkan Witan itu lebih cepat ya, mungkin menit ke 80 lah. Mhm. Menit ke 90 menurut saya sudah agak telat, meskipun menurut saya, Sintayong sudah berhitung Oke. bahwa, Vietnam akan mencari gol tandang, Ini, sehingga kemudian Indonesia lebih akan Mas Joy, bertahan. kita punya juga nih, insert dari line up Indonesia, tentu ada beberapa pemain terutama lini tengah dan bertahan ini memang patut dipertahankan untuk di laga kedua nanti ya, Mas Joy? Betul, kalau, pertahanan Indonesia menurut saya udah solid lah. Di lini tengah pun dengan Mark Klok yang cukup mobile, Mhm. dia punya intelijensia menurut saya juga cukup ya, karena dia bisa membuat irama permainan itu berbeda. Mhm. Kadang-kadang dia melakukan passing-passing terobosan pendek, kadang-kadang dia long passing gitu ya. Oke. Kemarin pun kan si, Yori itu kan berapa kali ya mendapatkan peluang Iya. long pass dari Mark Klok dan itu tepat berhadapan jadi Mark Klok itu bisa naruh bola itu di belakang pemain terakhir Vietnam. Baik. Ini yang menurut saya yang tidak dipunyai oleh Indonesia selama ini. Jadi, eee, menurut saya tengah dan belakang harus dipertahankan karena itu yang terbaik. Mungkin Mas di Joy, lini depan Malaysia menang lawan Thailand, ini harus jadi trigger atau bagaimana Anda melihatnya, Mas Joy? ya, sebetulnya Thailand dan Vietnam untuk AFF kali ini tidak terlalu baik. Saya melihat Thailand sangat berkurang kekuatannya, apalagi kemarin itu Teraton Buncanan praktis hanya bekerja sendirian ya, Mhm. tidak ada cover dari lini tengah. Dan yang membuat dia tuh kemudian menjadi sedikit frustasi ketika menghadapi Malaysia. Dan Malaysia kemarin betul-betul bagus ya, mereka nyaris saja menang dengan 2-0. Mhm. Sayang memang gol kedua Malaysia dibatalkan dan itu sebetulnya keputusan wasit rada-rada ngaco gitu ya. Tapi Banyak yang memang ya berharap loh, itulah, Mas Joy. Mas karena Joy, tidak ada VAR heeh, banyak yang berharap, kalau Malaysia yang lolos dan ketemunya di final dengan Indonesia. ya itu Menarik. pasti akan lebih hype-nya akan lebih tinggi ya. Kalau lawan Malaysia tuh saya yakin itu penonton yang datang ke Senayan itu bukan cuma 80.000 mungkin Mhm. 100.000-an gitu ya, 100.000 lebih. Jadi memang gemuruhnya pasti akan luar biasa. Karena lawan Malaysia itu memang auranya beda lah. Beda. Kita ini seperti derby kan, Baik. kalau lawan Malaysia, kalau lawan Thailand atau Vietnam ya bukan derby lah, artinya lawan tetangga saja gitu. Mas Joy, yang juga menarik ini semifinal 3 pelatih Korea Selatan, negeri ginseng. Tanggapan Anda soal ini, Mas Joy?
Ya, Korea kan memang sudah jauh lebih maju ya dalam persepakbolaan. Bahkan sebetulnya mereka itu rada telat kalau dibanding dengan Jepang. Mhm. Tetapi di hal kepelatihan, Korea ini menurut saya lebih lebih apa ya, lebih progresif gitu ya. Meskipun pelatih-pelatih Jepang pun sebetulnya juga sangat oke. Kemarin kan Keisuke Honda bisa membawa Kamboja ke Mhm. level yang lebih baik, ya kan. Tapi menurut saya pelatih-pelatih Korea Selatan lebih bisa beradaptasi ya terutama dengan situasi di negara-negara Asia, Oke. apalagi kalau di Asia Tenggara. Jadi rasanya sih Sintayong dan pelatih pelatih Pak Vietnam Hangzhou. ini Pak Hang-seo ini punya punya kelebihan lah. Tapi sayangnya kalau saya Mhm. melihat Sintayong itu masih belum bisa berbahasa internasional lah gitu kira-kira Oke. ya. Seandainya dia bisa berbahasa Inggris saja atau Mmm, bahasa Indonesia, menurut baik. saya akan jauh lebih moncer. Mas Joy, terakhir jadi catatan untuk Indonesia di esok hari jelang laga Vietnam, apa yang harus diwaspadai dari Vietnam? Menurut saya udah all out aja, ini kan sudah pertandingan hidup mati ya. Oke. Dan Sintayong saya rasa juga sudah punya rencana besar untuk pertandingan ini. Saya menduga Witan akan diturunkan sejak awal karena menurut dia juga Witan itu konversi peluang dan golnya itu lebih besar daripada pemain lain. Mmm, Jadi susunan pemain belakang menurut saya tetap Rahmat Irianto akan tetap bertindak sebagai DM, dia betul-betul solid ya di sana. Mark Klok juga akan mendampingi dia sebagai central midfielder yang bisa membagi bola. Tapi di depan mungkin akan ada perubahan drastis ya. Witan hemat saya harusnya bermain sejak awal dan mungkin Egy bisa diberi kesempatan lagi. Karena menurut saya kemarin Ferdinand punya banyak peluang, tapi mungkin dia bisa jadi starter. baik. Tapi memang harus banyak sekali perubahan, terutama dalam finishing. Kita semua dari Indonesia mendukung untuk kemenangan tim Garuda esok di Vietnam. Semoga kita lolos ke final. Terima kasih Mas Joy telah menyampaikan ulasannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Anton Sama-sama Sanjoyo, Ibrahim. pengamat sepak bola. Sehat selalu Mas Joy. Sama-sama, terima kasih.